Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak dan Ibu. Sampes. Terima kasih. Yang terhormat Pak Dekan FKIP Unpas, Bapak Dr. Haji Ustaharudin MPD. Yang terhormat Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Totong SPD MSI. Yang terhormat Ketua PPG FKIP Unpas, Bapak Dr. Haji Dadang Iskandar MPD, para panitia webinar, wabil khusus Pak Gurnita SSI MP yang saat ini menjadi moderator saya untuk 1,5 jam ke depan. Bapak dan Ibu, tugas saya hari ini memprovokasi atau mengajak Pak Gurnita ya, teman-teman guru, kepala sekolah untuk terus menulis dan menulis. Sebenarnya ini sering ya kita lakukan, baik oleh Unpas maupun oleh lembaga yang lainnya, tapi nah inilah faktanya seperti ini ya. Tapi saya tidak pernah bosan ya untuk terus mengajak, untuk terus memotivasi, untuk terus memprovokasi teman-teman untuk menulis, karena itu bagian dari pengembangan profesi teman-teman sebagai guru ya yang profesional. Nah, izinkan Pak Gurnita saya untuk share screen paparan ya. Silakan. Ya, enggak. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Ya. Nah, karena saya memprovokasi, Pak, saya mengajak, maka judulnya seperti ini. Jadi guru mengajar biasa, guru menulis istimewa, gitu kan. Ya, kalau guru hanya mengajar itu sudah biasa dilakukan pada umumnya guru, termasuk dosen barangkali. Tapi ketika ada guru yang menulis, ya, itu menjadi sesuatu yang istimewa. Nah, kalau kita lihat tugas utama guru itu kan ada 7 lah menurut Undang-Undang 14 tahun 2005 itu. Kalau saya baca, yang pertama mendidik, mengajar, kan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Ya. Intinya semua ini membantu siswa, kan, mengembangkan potensi siswa agar lebih baik lagi, kan, gitu ya. Jadi kalau ini dilakukan itu sudah biasa, karena memang ini tugas utama guru. Tapi ketika ada guru tidak melakukan ini, ya patut dipertanyakan gurunya, gitu kan. Dan, karena ini tugas utama, masa tugas utama tidak dilaksanakan, kan begitu. Ya. Makanya ini tidak harus dijelaskan, karena semua guru pun bisa dan melakukannya, ya. Tetapi ketika guru itu menulis, ya, itu menjadi sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Mengapa istimewa dan luar biasa? Yang pertama, sebab tidak semua guru melakukannya. Coba hari ini saya lihat di kolom partisipasi itu kan terus menurun ya, dari ratusan tadi terus menurun gitu kan. Ini indikasi bahwa memang kalau diajak menulis ini ya harus dengan tenaga yang luar biasa ya, harus sabar ya. Ya, jadi tidak semua guru melakukannya ya. Kemudian tidak semua akademisi melakukannya juga ya. Banyak kawan-kawan kita di perguruan tinggi yang frekuensi kepenulisannya ya tidak mencerminkan seorang akademisi, kan. Ya, kita tidak bisa menutup mata
faktanya seperti itu ya. Kemudian yang lainnya, tidak semua jebolan jurusan bahasa melakukannya, padahal jurusan bahasa itu belajar kan bagaimana cara menulis, bagaimana cara membuat komposisi pikiran yang tertib kan. Tapi faktanya, bahkan Prof. Haidar itu pernah menyindir di dalam bukunya berjudul pokoknya menulis. Ya, kita terlalu mengagung-agungkan teori katanya. Ya. Tapi menulisnya tidak kan begitu. Sindiran Profesor Haidar Alwasila begitu ya. Kemudian juga tidak semua mahasiswa melakukannya. Jadi ketika ada guru yang melakukan menulis, itu menurut saya sesuatu yang istimewa. Ya, jarang. Nah, jadi menulis itu sebenarnya tidak hanya menulis karena menggugurkan kewajiban. Ketika mau naik pangkat misalnya. Ya, ketika disuruh-suruh baru mau menulis. Tapi menulis itu merupakan sebuah perubahan, sebuah keinginan, ingin berubah atau tidak kan begitu. Ingin berbeda tidak, ingin naik pangkat cepat atau tidak kan begitu. Seperti tadi diuraikan oleh Pak Dadang di depan ya di muka tadi. Ya, jadi tidak hanya sekedar menulis untuk mengukur, tapi bagaimana dampak dari menulis itu bisa mengubah sebuah peradaban, bisa mengubah pola pikir gitu kan. Nah, kalau semua itu sudah masuk ke dalam jiwa-jiwa guru, ya menulis itu sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban kan begitu ya. Nah, sehingga guru yang menulis itu tentu beda dengan guru yang tidak pernah menulis. Dokter yang menulis itu berbeda dengan dokter yang tidak menulis. Politisi yang tidak menulis itu berbeda dengan yang menulis. Begitu profesi-profesi yang lainnya, ketika menulis tentu saja berbeda. Ya. Apa bedanya? Yang pertama, ya, guru yang menulis itu dikenal banyak orang karena tulisannya menyebar di mana-mana. Ya, dibaca banyak orang. Ya, namanya tersebar, kan? Pikiran-pikirannya dipelajari orang, ya, dicermati orang, bahkan mencerdaskan orang banyak kan gitu. Kemudian pangkat dan golongannya akan mudah naik. Ya. Mohon maaf, saya kemarin baru lolos ke 4D dengan perjuangan yang cukup panjang, akumulasi dari kreativitas saya sebagai guru yang berbeda tadi, yang suka menulis. Ya, dampaknya pangkat golongan saya bisa sampai ke 4D, bahkan bisa mencapai 4E gitu kan. Nah, ini sesuatu yang terus saya akan diseminasikan kepada kawan-kawan ya, bahwa menulis itu memang mempercepat pangkat dan golongan gitu kan. Jadi golongan itu jangan berharap dari pengabdian. 4D itu jangan berharap dari pengabdian. 4C itu jangan berharap dari pengabdian. 4E itu jangan berharap dari pengabdian. Tapi harus diperjuangkan, bahwa itu sebuah pengembangan profesi dari kita. Ya, salah satunya dengan mengadakan publikasi ilmiah berupa karya tulis, kan begitu. Ya, jadi teman-teman mari ya, saya mengajak lah, dan contohnya saya ini sudah benar-benar terjadi. Kemarin saya presentasi di Malang terkait dengan pengembangan diri, terkait dengan karya tulis saya yang ditulis ya, dipresentasikan, diapresiasi, dinilai. Alhamdulillah ya. Tinggal menunggu SK ya, di bulan Oktober ini insya Allah saya bisa menikmati golongan 4D kan. Nah, kata kuncinya adalah menulis. Kemudian yang ketiga, ini ya dampak yang kadang-kadang tidak disadari. Ya, sering diundang pada forum seminar, diskusi dan lain-lain untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya. Mengapa? Karena memang guru yang menulis dianggap serba bisa. Dianggap orang yang kompeten di bidangnya karena banyak ditulis di media misalnya atau berupa buku misalnya. Hari ini saya bisa berbicara di depan teman-teman di forum yang terhormat ini ya, difasilitasi oleh
FKIP Unpad luar biasa ya. Ini barangkali saya merenung ini dampak dari kebiasaan-kebiasaan saja selama menjadi guru dan selama menjadi kepala sekolah ini. Ya. Jadi tidak pernah berhenti untuk menulis. Ya, walaupun jabatan kita misalkan ya kepala sekolah itu kebetulan di sini ada beberapa kepala sekolah yang saya lihat ya guru ya, ruhnya guru, jiwanya guru. Ya. Ketika saya diundang ke Jakarta dalam sebuah forum, ya, saya bersama dengan ya guru Sukwan dari Bekasi satu kamar, ditanya, Bapak kepala sekolah ya? Iya. Kenapa Bapak bisa menulis sementara kepala sekolah itu sibuk katanya? Ya, tidak ada waktu untuk menulis. Ya, padahal sebenarnya banyak ruang-ruang waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menulis. Ya. Jadi tidak terbatas, tidak terhalang dengan jabatan kita, dengan profesi kita. Ya. Dimanapun, ya, kesempatannya bisa digunakan untuk menuangkan gagasan pikirannya melalui tulisan. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sering diminta pendapatnya oleh media terkait dengan persoalan pendidikan. Ya, misalnya diwawancara di televisi, ya, diwawancara oleh wartawan dan lain sebagainya untuk sekedar diminta pendapatnya. Ya, karena pandangan mereka bahwa guru yang menulis itu tahu dengan berbagai persoalan tentang pendidikan kan begitu. Ya. Mengapa dianggap serba tahu? Ya, tidak mungkin bisa menuliskannya kalau guru yang bersangkutan tidak paham apa yang dituliskannya kan begitu. Dan guru penulis itu selalu mengupdate ilmu pengetahuannya. Cinta akan buku, cinta akan informasi yang terbaru, mencintai informasi ilmu pengetahuan karena seorang penulis tentu saja modalnya adalah banyak membaca, ya, banyak membaca. Kemudian sering diundang untuk menjadi narasumber pada kegiatan workshop, ya, IHT, diklat, ya, dengan beragam tema, tidak hanya bagaimana cara menulis, tapi bagaimana kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan yang lainnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya, ini sering banyak ditanya oleh teman-teman, ya, dari mana guru mulai menulis. Ya. Ini sebenarnya kalau dari teori menulis itu erat kayaknya dengan topik yang dipilih, ya. Dari mana guru mulai menulis? Ya, yang pertama menurut saya dari pengalaman membaca. Ya. Pengalaman membaca. Ya. Banyak hal yang kita bisa pahami atau banyak hal yang belum ya, ditulis oleh si penulis buku yang dibaca kita, ya. Itu bisa dijadikan ide baru untuk sebuah tulisan yang baru. Ya. Banyak para penulis-penulis yang sudah terkenal, ya, terpengaruh dengan tulisan-tulisan orang lain. Ya tidak apa-apa. Yang penting gagasannya gagasan kita. Kita tidak melakukan plagiat, tapi karena membaca buku itu jadi ada ide baru sehingga bisa dijadikan bahan tulisan. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak pengalaman, semakin banyak ide untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Kan? Kemudian yang kedua, dari ilmu yang selama ini diperolehnya. Guru, ya, guru itu pembelajar sepanjang hayat. Ya, dari manapun guru yang bersangkutan belajar, mau dari melalui pendidikan lanjut misalnya melanjutkan ke S2, S3, atau melalui seminar, melalui membaca buku, ya, dengan cara apapun yang penting guru belajar. Nah, otomatis ilmu yang diperoleh guru itu bisa bertambah. Nah, dari ilmu itulah bisa diolah, ya, bisa dijadikan ide, bisa dijadikan gagasan untuk menjadi sebuah tulisan, ya. Kemudian yang ketiga, dari gagasan berdasarkan masalah yang selama ini banyak dirasakan banyak orang. Misalnya, hari ini kita sedang dihadapkan pada situasi pandemi. Bagaimana layanan pembelajaran di musim pandemi?
Ya, di satu sisi situasinya krisis, di sisi lain kita ingin memberikan layanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Itu jadi masalah. Dan masalah itu bisa diangkat menjadi sebuah tulisan. Ya. Jadi menurut saya pandai-pandailah mencari masalah kalau mau banyak ide, banyak gagasan, ya. Jadi dari masalah fenomena yang terjadi saat ini juga bisa dijadikan bahan tulisan. Kemudian dari pengalaman sehari-hari sebagai guru. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dadang ya atau Pak Uus ya. Banyak pengalaman yang berharga ya yang dialami oleh guru maupun kepala sekolah yang bisa dijadikan best practice ya, yang bisa dituliskan menjadi sebuah gagasan yang nantinya bermanfaat bagi orang banyak. Ya, pengalaman mengajar misalnya, pengalaman memimpin sekolah. Contoh, ketika saya memimpin SMP Negeri 2 Garut, ya, SMP 2 Garut itu mendapat 2 penghargaan besar selama kepemimpinan saya. Yang pertama Adiwiyata Nasional 2015, yang kedua Adiwiyata Mandiri. Nah, bagaimana untuk memperoleh penghargaan tertinggi di bidang lingkungan itu? Tentu saja ada cara-caranya, ada modelnya, ada pendekatannya. Nah, pendekatan-pendekatan itulah tulis dalam bentuk best practice yang bermanfaat bagi orang banyak dengan harapan bisa diikuti, bisa dicontohkan begitu. Ya, saya tulis di best practice dan saya sudah tulis, sudah dipublikasikan ya. Begitu juga guru. Ketika guru menemukan masalah pembelajaran, misalnya guru mengajar, anggap saja kalau mau ditulis PTK itu anggap prasiklus lah. Saya menyebutnya prasiklus, mengajar. Nah, setelah mengajar, kemudian mencoba direfleksi oleh Bapak dan Ibu guru. Misalnya hasil refleksinya ada 75% siswa yang masih belum sesuai dengan KKM atau ulangannya masih di bawah 60 misalnya. Apakah itu masalah? Ya, masalah. Harus diselesaikan. Setelah direfleksi kemudian diidentifikasi mengapa, apa penyebabnya. Misalnya siswa kurang fokus, ya. Siswa tidak memperhatikan, siswa tidak aktif, siswa tidak kurang mampu menjelaskan. Setelah dianalisis, setelah diidentifikasi, dianalisis. Mengapa penyebabnya? Guru hanya menggunakan model ceramah misalnya. Tidak memberikan contoh yang konkret misalnya, ya. Kemudian dicari solusinya. Dicari alternatif pemecahannya. Nah, menurut guru, pemecahannya gunakanlah metode bervariasi misalnya. Ya. Medianya media konkret. Ya. Kemudian rumuskan masalahnya. Apakah misalnya media konkret atau model variasi dan media konkret itu dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran IPA misalnya di kelas berapa? Nah, setelah itu rumuskan judulnya. Kemudian buat perencanaannya RPP perbaikannya. Ya, masuk ke siklus pertama. Diuji cobakan lagi, direfleksikan kembali. Masih belum puas, direncanakan, direfleksi lagi, masuk ke siklus kedua begitu. Dan seterusnya sampai memenuhi target. Makanya PTK itu pada intinya Bapak dan Ibu untuk memperbaiki kinerja guru dalam memberikan layanan pembelajaran kepada siswa, kan begitu. Sehingga di PTK itu salah satu cirinya berulang-ulang atau siklus, ya. Nah, ini kan dari pengalaman. Begitu pula pengalaman itu misalnya mau dijadikan artikel. Ya, tentu saja karakteristik karakter artikel dan PTK tentunya berbeda. Ya, dari PTK bisa dijadikan artikel untuk dimuat di jurnal, bisa ya. Jadi ada 2 keuntungan, ya PTK-nya mendapat nilai nanti, ya artikelnya juga atau jurnal juga mendapat nilai, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan lebar panjang, begitu luas oleh Pak Dadang terkait ini ya. Saya di sini hanya
tadi memprovokasi, yang mengajak supaya Bapak dan Ibu menulis lah untuk kepentingan Bapak dan Ibu guru juga sebenarnya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah bagaimana untuk atau agar produktif menulis ya, produktivitas menulis guru itu seperti apa? Seperti apa agar guru produktif menulis? Yang pertama ya, proses merenung, merefleksi dan mengolah gagasan yang berulang-ulang. Jadi bagi seorang penulis, bagi seorang guru, merenung itu penting. Merenung tentang apa ya? Pembelajaran. Karena tugas pokoknya di sana. Ya, bukan berarti Bapak dan Ibu guru tidak boleh keluar dari tema tentang pendidikan, boleh-boleh saja. Tapi yang paling dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru tentu saja kaitannya dengan masalah-masalah atau persoalan pendidikan. Ya, pendidikan dalam arti mikro ya, pembelajaran di kelas, bagaimana memberikan layanan. Merefleksi, seperti saya katakan tadi, merefleksi pembelajaran. Atau bagi kepala sekolah merefleksi kepemimpinannya. Ya, mengapa guru ini, mengapa ada sekian guru yang datang terlambat, itu kan bisa dijadikan karya tulis sebenarnya. Kemudian mengolah gagasan yang berulang-ulang. Jadi terus ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ya, nomor 2 dilakukan secara rutinitas, pembiasaan. Dengan biasa menjadi biasa, menjadi menjadi kebiasaan yang terus selalu akan dilakukan karena pembiasaan itu. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya disiplin untuk menghasilkan tulisan. Ya, seperti tadi. Kepala sekolah katanya sibuk, mana mungkin bisa menulis, tapi toh saya bisa menghasilkan beberapa buku, Pak, Ibu. Ya, buku yang terbaru saya tulis, tadi sudah disebutkan oleh Pak Garnita ya. Kemudian sekarang sedang menyiapkan 2 buku, ya, 2 buku karya bersama dengan guru dan siswa, karena di sekolah kami ada wisata literasi, Pak. Wisata literasi guru, wisata literasi siswa, isinya kumpulan-kumpulan tulisan siswa. Saya beri judul, judulnya wisata supaya konotasinya kan bersenang-senang gitu kan, bersenang-senang dengan menulis ya. Sekarang di bulan bahasa akan terbit dan akan dilaunchingkan, dan itu mudah-mudahan menjadi pendorong bagi semuanya, karena dalam gagasan saya dan saya sudah sampaikan kepada forum diskusi di tingkat kabupaten, saya menginginkan bahwa Kabupaten Garut itu kabupaten atau kota literasi lah. Sebagai kota harus menjadi kota literasi. Karena kalau diuraikan tidak akan cukup waktunya, sebab punya sejarah panjang tentang literasi guru. Dengan adanya literasi di Garut itu, kita mengenal ada tokoh Raden Ayu Laksminingrat, Muhammad Musa, dan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa di bidang kepenulisannya, ya. Sudah punya gen kepenulisan sebenarnya Kabupaten Garut itu. Kemudian yang keempat, jangan sedikit menulis, tetapi sedikit-sedikit harus menulis. Ya. Saya punya moto tadi banyak menulis lebih baik lebih baik dari banyak berbicara gitu kan. Menulis lebih baik daripada banyak berbicara. Jadi Bu dan Bapak jangan sedikit menulis, sedikit-sedikit harus menulis. Ketika Ibu dan Bapak menemukan masalah, ada kegunaan dalam hati terkait dengan pembelajaran, jangan dibiarkan. Jangan ditunda-tunda, cepat tulis. Apapun bentuk tulisannya, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya gagasan itu jangan dibiarkan, tulis saja. Ya. Biasanya kalau dibiarkan, hilang. Ya. Nantinya mau jadi artikel, mau jadi makalah, terserah nanti. Pokoknya gagasan cepat tulis. Ya. Jadi jangan sedikit menulis, tetapi sedikit-sedikit harus menulis. Ya. Karena Ibu dan Bapak, kalau diajak menulis ya, di Indonesia itu budaya kita itu masih budaya orality ya. Jadi masih budaya lisan, belum budaya tulis ya. Belum budaya tulis. Jadi kita masih senang menggosip, gosip ya, dan yang ngomong yang tak karuan ya. Jadi masih banyak yang seperti itu. Tapi kalau diajak menulis, ya hararese, sesah Pak ya. Kemudian Bu dan Bapak,
saya juga ikut lomba menulis karena ini kaitan dengan best practice atau pengalaman lah. Saya ikut lomba menulis ya sejak menjadi guru dulu ya, sejak tahun 2000 sebenarnya, 2000-an sampai hari ini ketika ada lomba-lomba menulis saya suka ikut. Ya. Mengapa saya ikut lomba menulis? Yang pertama untuk memberanikan diri dan percaya diri saja. Berani dan percaya diri. Ya. Kalau tanpa ada keberanian dan percaya diri, tidak mungkin ya tulisan-tulisan itu tidak akan berkembang, tidak mungkin berkembang. Ya, tidak pernah berani menampilkan tulisan kita ke publik misalnya. Nah, coba melalui ikut lomba ya, ikut lomba menulis yang diselenggarakan oleh lembaga apapun lah. Oleh Kementerian Pendidikan, banyak sekarang lomba-lomba menulis. Kemudian lomba menulis itu untuk menguji tulisan yang dihasilkan. Karena biasanya kalau lomba menulis itu penjuriannya ketat. Dengan dinilai dinilai hasil karya kita dengan juri-juri profesional biasanya. Ya. Kalau tulisan kita lolos, berarti tulisan kita itu punya nilai gitu kan. Punya harga gitu kan. Ya. Itu untuk menguji. Ya, kalau media kan melalui meja redaksi lah. Kalau tulisan saya misalnya dimuat di pikiran rakyat itu sudah luar biasa karena sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang gitu ya, banyak antri di belakang ya. Ketika tulisan itu dimuat sudah melalui tahapan redaktur dan lain sebagainya. Nah, ini dengan ikut lomba juga sama ya. Jadi tim penilai itu akan menilai tulisan kita. Kemudian memotivasi untuk terus menulis. Lomba memotivasi untuk terus menulis. Apalagi kalau tulisan kita lolos menjadi juara, ya akan terus terdorong kita itu untuk terus menulis. Kemudian yang paling penting kompetisi dengan yang lain, dengan secara sehat kita bisa mengukur kapasitas kita ketika kita ikut lomba, ya. Lomba. Baik Ibu dan Bapak, nah ini ya saya juga pernah menulis buku bahan bacaan yang tadi disebutkan Pak Gurnita ya. Menulis buku bahan bacaan pada gerakan literasi nasional. Nah, ini saya perlu cerita. Penyelenggaranya pada waktu itu Ibu dan Bapak, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI. Saya pikir informasi ini akan menyebar ke seluruh Indonesia, ke sekolah-sekolah Ibu dan Bapak juga. Ya, hanya ada yang meresponnya, ada yang tidak, kan biasa begitu. Ya, kalau saya setiap ada sayembara menulis selalu direspon. Ya, ada yang sampai selesai ikut lomba, ada yang sekedar karena waktu tidak keburu terkirim sudah deadline-nya habis, ada. Makanya di laptop itu banyak tulisan sudah yang belum selesai gitu ya. Nah, kebetulan ini punya waktu yang banyak dan bisa diselesaikan. Ya. Nah, judul bukunya Ibu, judul bukunya Kiai Haji Mustafa Kamil, Sang Pendekar dari Kota Intan. Nah, sebab mengapa saya mengambil judul ini? Sebab di brosur pada saat itu banyak tema yang harus dipilih. Ada tema makanan khas, ya, ada tokoh lokal, ada bangunan tradisional, ada budaya lokal dan lain sebagainya banyak. Saya mengambil tokoh lokal. Mengapa? Karena saya punya bahan lah, bukan banyak, punya bahan dan kalau wawancara keluarganya juga masih ada, gitu kan? Dan saya punya minat tentang itu sebab menurut informasi tokoh besar ini menurut saya Kiai Haji Mustafa Kamil ini ikut berjuang bersama Bung Tomo di Surabaya. Jadi hal menarik. Orang Garut belum dikenal banyak orang, perjuangan heroik. Saya pikir ini akan baik, akan bagus ketika ditulis menurut saya. Dan hitung-hitung mempromosikan tokoh lokal ini. Walaupun belum jadi pahlawan nasional, tapi jiwa-jiwa kepahlawannya luar biasa. Gitu. Nah, itu yang menjadi latar belakang saya menulis ini. Nah, makanya isinya juga mengisahkan perjuangan Kiai Haji Mustafa Kamil dari Garut yang ikut berjuang bersama Bung Tomo di Surabaya. Hasilnya, alhamdulillah terpilih sebagai buku bahan bacaan pada gerakan literasi nasional. Dan buku ini Ibu dan Bapak menyebar di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, terutama di SMA, SMK ini. Saya ada buktinya. Saya di satu kesempatan ditelepon oleh
petugas perpustakaan dari Sumatera Utara, ya, ditelepon bahwa bertanya bahwa ini betul buku Bapak. Iya, buku Bapak sudah menyebar di sekolah kami di perpustakaan, katanya. Ya, jadi buku pemerintah yang disebarkan secara gratis ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah. Nah, proses untuk penyusunannya, Ibu dan Bapak, ya tentu saja yang pertama kita pelajari. Ya, misalnya Ibu dan Bapak nanti akan ikut lomba, ya. Pelajari brosur yang diterbitkan penyelenggara, detail, ya, apa kriterianya, temanya, itu ya, sistematikanya dan lain sebagainya. Kemudian susun jadwal penulisannya, disusun dari mulai pengumpulan bahan, wawancaranya kapan, ya, menyusun per bab, ya, dan lain sebagainya, susun. Kemudian memilih tema yang diminati. Tadi saya memilih tema tentang tokoh lokal. Kemudian mengumpulkan bahan-bahannya, ada bahan-bahan dari buku, dari koran, dari internet, dari wawancara, macam-macam bahan yang dibutuhkan, ya. Kemudian mengidentifikasi bahan yang sesuai tema, ya, membaca semua bahan yang sudah diidentifikasi. Kemudian melakukan wawancara dengan narasumber. Ini, ya. Membuat kerangka, mengembangkan kerangka karangan setiap bab, membaca ulang dari draft buku, melakukan perbaikan, layout draft buku siap dikirim ke panitia. Nah, ketika dikirim ke panitia, dinilai oleh panitia, itu ada 1.200-an naskah, Ibu dan Bapak, yang terpilih 73 naskah. Ya, alhamdulillah buku saya terpilih. Dan saya diundang ke Jakarta untuk mengklarifikasi apakah betul buku ini buatan saya atau tidak. Bukan. Makanya ada pertemuan penulis, ya, bersama-sama mengedit buku itu. Kalau ada salah cetak, salah tulis, gitu, ya, alhamdulillah bisa berkenalan dengan para penulis. Anehnya, uniknya Bapak dan Ibu, dari sekian 73 orang penulis pada saat itu, satu-satunya kepala sekolah saya, mohon maaf, ya. Karena sibuk tadi. Makanya teman sekamar saya bertanya, Bapak itu kepala sekolah? Kata, iya, kata saya. Ya, itu sebagai upaya untuk memotivasi Bapak dan Ibu lah. Jadi guru, kepala sekolah juga sebenarnya bisa saja menulis lah, tidak melihat ini positif. Yang penting ada kemauan, ya, kemauan. Nah, itu buku yang satu tadi, Ki Haji Mustaqamai Sang Pendekar dari Kota ini. Nah, ini buku yang terbaru, judulnya Dari RSBI ke 1000 Prestasi. Ini tidak dilombakan, ini hanya hasil perenungan, refleksi saya selama memimpin kepala sekolah atau SMP 2 Garut. Saya di SMP 2 Garut sudah 6 tahun, ya. Jadi dari mulai awal, dari mulai 2015, saya selalu menuliskan apa yang saya lakukan. Ya, membuat semacam diari lah atau catatan-catatan kecil, ya. Nah, makanya di sini, Bu dan Bapak, buku ini merupakan kumpulan tulisan terkait dengan prestasi yang diraih dan pengalaman selama menjadi kepala sekolah di SMP 2 Garut. Bagaimana proses penyusunannya? Nah, tadi setiap meraih prestasi, baik itu prestasi gurunya, kepala sekolahnya, siswanya, dan pengalaman yang dianggap menarik bagi saya, ya, saya tulis dalam bentuk esai atau berita singkat. Ya, selembar setengah lah saya tulis, gitu, ya. Terus setiap itu saya tulis. Nah, tulisan itu ada yang dikirim ke media lokal, di Garut kan ada media lokal. Ada juga yang dimuat di majalah sekolah. Kebetulan saya punya majalah namanya Kaduga, Kabar 2 Garut, ya, atau web sekolah. Ada yang dikirim ke media, ada yang ditulis di majalah sekolah, di web, ya. Kemudian semua tulisan itu dikumpulkan dan diedit sesuai kebutuhan, ya. Disusun berdasarkan judul setiap tulisan untuk dijadikan buku, ya. Jadikan buku. Kemudian diterbitkan dan diedarkan sendiri, diedarkan sendiri, ya. Ya, saya merasa puas dengan terbitnya buku ini karena sekecil apapun prestasi atau pengalaman yang dialami oleh saya bisa diketahui banyak orang, dengan harapan, ya, sharing lah, bisa dijadikan patokan atau sehingga
harapan besarnya mutu pendidikan di seluruh Indonesia bisa meningkat. Baik Ibu dan Bapak, nah ini buku-buku yang beberapa buku yang ditulis ya, yang pernah saya tulis. Nah ini yang tadi ya, yang Kiai Haji Mustafa Kamil ya. Ini juga ada buku Membangun Guru yang Melek Penulis. Saya mencoba mengajak guru, memotivasi guru ya, dengan tulisan-tulisan tentang pendidikan di buku ini. Kemudian saya juga menulis buku yang agak berat ya, yang teoritis ya, yang teks ya, bisa dijadikan rujukan oleh para mahasiswa yang sedang belajar administrasi pendidikan, para praktisi, para pengambil kebijakan bisa mempelajari buku ini. Kemudian saya juga mencoba menulis tokoh yang memang ini tokoh menurut saya patut diteladani ya, karena tokoh pendidikan ya, walaupun belum begitu terkenal secara nasional, tapi ada nilai-nilai pendidikannya di sini, makanya saya tulis. Kemudian saya juga ini judulnya Jangan Gagal Move On ya. Saya juga menulis dengan teman-teman seluruh Indonesia di buku ini. Juga saya juga menulis puisi ya, puisi karangan siswa, tapi ini editornya saya bersama guru di sekolah saya. Kemudian ada seputar Garut, ini berisi tentang kekhasan Garut dari mulai budayanya, makanan khasnya, tempat wisatanya, tokohnya ada semua di sini. Jadi kalau mau belajar Garut, baca buku seputar Garut. Kemudian saya juga belajar menulis Sasakala Lembur Kuring ya ini, karena latar belakang saya S1-nya Pak Guru Nita belajar bahasa daerah saya di IKIP Bandung dulu. Nah, saya juga mencoba menulis buku ini. Kemudian saya juga menulis buku Ensiklopedia Alit Garut ya, bicara tentang kegarutan, dan juga buku teks pelajaran bahasa daerah untuk SMP. Dan masih ada lagi beberapa buku yang tidak bisa ditayangkan di sini. Kemudian, nah ini proses waktu saya di Jakarta diundang kaitannya dengan buku Kiai Haji Mustafa Kamil ya. Ini proses editingnya dengan para penulis yang lain dari seluruh Indonesia ya. Kemudian nah ini juga sama, dan pada akhirnya saya mendapat penghargaan dari kementerian ya, dari Badan Bahasa dengan buku itu yang dijadikan bahan literasi tingkat nasional. Ya ini yang terakhir barangkali Ibu dan Bapak, ada 2 kalimat perintah penting yang harus kita cermati. Yang pertama, membacalah agar Anda mengenal dunia, dan menulislah agar Anda dikenal dunia. Jadi ketika kita banyak membaca, kita akan luas wawasan kita akan banyak mengenal perkembangan dunia. Ya, ketika kita menuliskan gagasan kita juga akan dikenal dunia. Jadi tidak hanya mengenal dunia, tapi juga dikenal dunia ketika ide gagasan kita dituliskan, dipublikasikan, dan dibaca banyak orang. Saya kira itu Pak Guru Nita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bisa sharing dengan teman-teman di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya nanti dibagi per termin saja. Yang pertama mungkin boleh 3 orang penanya dahulu. Silahkan mengacungkan tangan. Alhamdulillah Pak Budi ternyata banyak sekali pengalamannya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi. Sama-sama Pak. Silakan Bapak, mangga Ibu. Ya, mangga Ibu Arti Nur Hakimi. Nah, di unmute dulu Bu, itunya mangga. Zoom-nya.
Rekaman tayangan. Sekedap Bu, bare dicek heula. Dari sekolah mana ya Bu ya nanti? Nah, silakan. Mangga Bu. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Arti Nur Hakimi dari SMPN 1 Cikajang, Pak. Sudah terdengar Bapak? Punten. Sudah Bu. Oh iya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat hebat, luar biasa. Bisa menyimak juga materi atau motivasi dari para pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak, saya sangat terinspirasi sekali dari Pak Budi, hebat sekali, luar biasa. Barangkali pertanyaan yang ingin saya ajukan, ini Pak, mengenai kaidah-kaidah menulis. Kebetulan saya bukan orang bahasa ya Pak, dari sains, lalu ini barangkali menjadi langkah awal saya mencoba untuk menulis begitu. Ada tidak Pak kaidah-kaidah ketentuan gitu ya untuk menulis secara apa ya namanya, baik itu tulisan bebas ataupun karya ilmiah begitu Pak, sehingga ketentuan-ketentuan itu teh menuntun bagaimana, misalnya tadi kan sudah dijelaskan ya mengawalinya dari apa, tetapi misalnya bentuk-bentuk tulisannya apakah gaya-gaya pada akhirnya bebas aja gitu Pak. Barangkali bisa terima kasih Pak. Baik, Ibu Arti. Mungkin tunggu dulu Pak Budi ya, mungkin ada Ya, enggak Pak. barang Ditampung dulu Pak. atau mungkin sambil menunggu yang lainnya silakan Pak Budi ditanggapi. Ya, terima kasih Bu Arti. Terima kasih dari SMP 2 Cikajang ya. Ya. Baik, Ibu Arti ini dari sains, bukan dari bahasa, itu kan. Ibu dan Bapak, Ibu Arti ya. Jadi keterampilan menulis itu tidak hanya monopoli orang bahasa ya. Siapapun bisa menulis. Ya. Taufik Ismail bisa menulis puisi yang sangat terkenal mendunia. Padahal latar belakangnya beliau itu orang ya Fakultas Kedokteran kalau tidak salah itu Pak Taufik Ismail, tapi puisinya luar biasa. Jadi tidak boleh menjadi halangan ketika latar belakang kita bukan orang bahasa, tapi faktanya kan banyak orang bahasa yang tidak menulis kan begitu ya. Nah, itu pernyataan saya terkait dengan latar belakang Ibu. Kemudian kaidah-kaidah menulis, memang menulis itu ada aturan mainnya ya. Mungkin Ibu Arti waktu menulis skripsi ya, ada tuntunan menulis skripsi harus bagaimana, ada bab 1, bab 2, ya, ada latar belakang, ya, harus pakai bahasa apa gitu kan. Nah, begitu juga tulisan-tulisan artikel ya. Nah, menurut saya kaidah itu penting. Tapi kaidah itu jangan jadi penghalang Ibu tidak menulis gitu kan. Ya, terus saja memikirkan kaidah, memikirkan teori ya, tapi menulisnya tidak pernah. Nah, saran saya sekarang cobalah menulis dulu. Ya. Sambil menulis sambil belajar kaidah gitu. Dibalik kayak namanya. Nulis heula, terus belajar kaidah, ulah kaidah heula, terus nulis ya. Nah, apapun bentuk tulisannya silakan. Mau artikel, mau makalah, mau PTK, kan PTK tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dadang tadi ya. Di PTK itu kan cirinya ada siklus. Ya, di tiap siklus ada kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi kan begitu ya. Tiap-tiap kegiatan itu ada kegiatan yang dilakukan oleh guru kan begitu. Jadi saran saya, Ibu sudah bagus, ada keinginan untuk menulis, ya menulislah dari mulai sekarang. Ketika saran ini dijalankan, tiba-tiba Ibu bisa menulis dengan baik, tiba-tiba tulisan Ibu dimuat di media misalnya,
tiba-tiba PTK Ibu luar biasa, itu jangan menyalahkan saya, Bu ya. Ketika Ibu tampil menulis ya, pokoknya menulis saja ya. Satu saat Ibu akan menjadi penulis yang luar biasa karena sudah punya keinginan yang luar biasa juga ya. Bahan-bahannya cukup banyak, pengalaman Ibu, pengalaman mengajar, ya, pengalaman membimbing, mendidik anak kan banyak. Ya, tinggal bagaimana menuliskannya. Saya yakin Ibu Arti ini sudah melakukan sesuatu yang terbaik bagi siswanya atau teman-teman yang lain juga. Ya. Mana mungkin ada guru yang tidak mau mengubah modelnya ketika model yang lama tidak efektif. Mana mungkin ibu bapak guru tidak mengubah medianya manakala media yang lama tidak efektif, tidak membantu siswa dalam memahami pelajaran. Tidak mungkin. Pasti dalam pembelajaran berikutnya akan diubah. Baik itu medianya, baik maupun modelnya. Nah itu PTK sebenarnya. Perubahan itu PTK. Dan perubahan itu dituangkan di RPP, kan begitu. Ya, hanya sampai saat ini barangkali belum dituliskan, belum dilaporkan. Padahal bahan-bahannya sudah ada gitu kan. Nah, kalau Pak saya tidak akan PTK karena sudah terbayang ini dengan mengajar ini kurang berhasil, tapi mengajar ini berhasil, saya ingin tulis dengan gaya artikel, boleh, bagus. Karena kalau dikaitkan dengan angka kredit, mau PTK, mau artikel sama mendapat angka kredit. Ya, itu mungkin Pak, Ibu Arti ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, sudah ada Ibu Yuyun Kurniasih. Mangga silakan Ibu Yuyun. Di unmute dulu Bu laptopnya. Di unmute dulu Bu, itu Zoom-nya. Tidak terdengar suaranya. Oh nggak bisa. Bagus, bentar. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Im Kurniasih, saya dari SMP Negeri 3 Banyuresmi yang nanti kebetulan akan bergabung dengan Pak Budi ya Pak. Sebetulnya ini hal yang mungkin bagi saya gitu ya Pak, untuk menulis itu keinginan besar, tapi untuk memulainya itu sangat luar biasa susah gitu Pak. Jadi yang jadi pertanyaan itu bagi saya itu, apa pertama kali yang harus kami lakukan gitu, terutama saya lakukan apabila saya mau menulis. Gitu. Tadi kata Bapak kan dari semua kejadian-kejadian yang kita ini kan alami, kita bisa jadikan jadi satu menulis. Memang di sini sudah banyak sekali gitu rancangan dan lain sebagainya, tetapi ternyata ketika menulis itu sulit sekali gitu. Bahkan untuk hal yang misalnya yang tidak tadi seperti yang Bu Arti tanyakan, hal yang terpaku dengan kaidah saja itu jadi tidak pede gitu ya Bu ya, seperti itu kan Bu ya. Jadi tidak pede gitu kalau menulis itu. Saya pernah juga menulis artikel di salah satu media, tapi saya juga jadinya kayak mundur lagi. Saya itu udah benar nggak sih? Terus bagus nggak sih kayak gitu ya. Jadi kepedean itu belum ada. Nah untuk memunculkan kepedean itu bagaimana? Itu Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, katanya kalau misalnya kita punya artikel gitu ya, kita tuh harus kemana gitu. Soalnya banyak sekali sih guru-guru yang memang sudah menulis gitu ya, menulis kata Bapak tadi apa yang terjadi gitu ditulis, tapi mau dikirim kemana kita tuh nggak tahu gitu. Itu mungkin saja Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Gurnita. Mohon. Atau gimana? Langsung saja Pak. Mangga. Ya, mangga. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Bu Yuyun ini calon guru di SMP 2 Garut ya. Jadi bertemu di Maya ini. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang diawali dengan keinginan ya. Jadi keinginannya sudah besar ya. Keinginannya sudah luar biasa, tapi memulainya dari mana? Nah, coba merefleksi diri saja. Ibu selama ini
sering membuat status di medsos, ya, di Instagram atau menulis di WA, itu kan lancar-lancar saja sebenarnya, ya. Walaupun tulisan-tulisan pendek, ya, tapi lancar-lancar saja. Nah, sekarang coba Ibu membuat komposisi kalimat, ya, yang tertib, ya, tiap-tiap paragraf berdasarkan ide atau ide, ya, ide pokok yang ingin disampaikan, ya. Nah, bisa dimulai dengan catatan-catatan dulu, kalimat-kalimat lepas dulu, ya. Misalnya yang pertama apa, misalkan, ya. Yang kedua apa, ketiga apa, ya, terkait dengan tadi pengalaman Ibu misalnya, pengalaman membaca atau, ya, memulainya dari mana? Tadi saya sudah jelaskan, ya. Seorang penulis itu bisa masuk dari semua pintu sebenarnya. Silakan saja. Ya, enak-enaknya dari mana Ibu mulai? Ya, kalau teori kan ada paragraf induktif, dulu kita belajar, ada deduktif, ya. Ada mulai dengan pertanyaan misalkan, ya. Ya, misalnya ada dengan jargon, diawali dengan jargon itu misalnya. Ya. Misalnya saya pernah menulis tentang rekrutmen kepala sekolah. Saya awali dengan pernyataan, ada apa dengan rekrutmen kepala sekolah, kan gitu kan. Nah, baru kalimat itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang lainnya, kan gitu ya. Saya yakin bisa, ya, Ibu akan bisa, ya. Makanya tadi di awal, jadi menulis itu bukan sekedar menulis, tapi keinginan ingin berubah tadi, Ibu sudah bagus. Keinginan berubah, ingin mengubah peradaban, ingin mengubah pribadi kita, profesionalisme kita lebih baik, berbeda dengan yang lain, itu saja. Nah, ya, jadi silakan Ibu mau mulai dari mana, ya. Ya, kalau baca kaidah kan banyak teorinya, silakan, ya. Tapi tadi saya di awal jangan terlalu jadi kaidah itu penting, tapi jangan menghambat karena Ibu terlalu mempelajari kaidah yang tidak selesai, tidak pernah menulis, jangan begitu, ya. Nanti juga sambil jalan akan ketahuan, oh, apalagi Ibu banyak membaca tulisan yang lain, akan banyak belajar dari tulisan yang lain. Jadi membaca itu sebenarnya belajar menulis dari orang lain. Bagaimana mengkonstruksikan kalimat, kalimat menjadi paragraf, gitu ya. Paragraf menjadi wacana yang utuh, sehingga ide pokoknya bisa disampaikan dengan jernih, ya. Dengan logis, gitu kan, menggunakan kalimat efektif, ya. Nah, jadi jangan bingung, kalau punya gagasan tulis saja, ya, tulis saja, Bu. Nah, pertama kali yang dilaksanakan apa? Pertama kali yang dilaksanakan itu apa? Ya, kalau sudah punya gagasan, kata saya juga, coba tulis kalimat-kalimat lepas dulu, ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, nanti akan ketahuan benang merahnya dan akan menjadi rangkaian sebuah paragraf nanti, ya. Kan di dalam teorinya satu paragraf itu mengandung satu ide pokok, ya. Jadi kalau tulisan-tulisan lepas Ibu berupa kalimat, ada 5 kalimat misalnya, itu ada 5 ide pokok yang dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Kelima ide pokok itu tentu saja nyambung, ya, nyambung. Itu teorinya begitu, ya. Nah, pede, ya, percaya diri itu mencoba dan berani, ya, mencoba dipublikasikan misalnya, mencoba dikirim ke teman, ya, sehingga percaya diri kita akan tumbuh. Tadi Ibu bagus, misalnya sudah dikirim ke media, apakah dimuat tidak di media? Ya, biasanya kalau dimuat itu akan menambah kekuatan, dorongan yang luar biasa untuk terus menulis, ya. Dan jangan putus asa ketika tulisan kita tidak dimuat, gitu. Ya, terus nulis. Biasanya kalau di Kompas itu ada feedback ke kita, ini tulisan Bapak ini kurangnya di sini, di sini. Diperbaiki lagi, dikirim lagi, masih salah, diperbaiki lagi. Lama-lama Bu redaktur kayak karunyaeun dimuat ya, berarti semangatnya luar biasa gitu ya Pak Gurnita, ya. Kalau dipaksa-paksa kan akhirnya dimuat, gitu kan. Jadi istiqomah terus gitu lah, ya. Jugane karunyaeun. Nah, kemudian
artikel kita kemana? Ya bisa kemana-mana, bisa ke di PR itu dulu ada forum guru Bu ya, forum guru khusus tulisan. Tapi sebelum ke PR, coba di Garut yang ada di Garut apa media apa, misalnya Kandaga, atau Ibu mau membuat majalah atau tulisan kumpulan tulisan guru, ya apa saya mau di Mading, boleh di Mading juga. Jadi jangan melihat Madingnya majalah ini hanya lokal, jangan melihat begitu. Ya, yang harus diapresiasi itu tulisan kitanya. Medianya mau nasional, mau lokal, mau Mading itu ya di luar persoalan. Yang penting ada tulisan kita kan gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sudah mulai nulis artikel silahkan kirim ke media yang ada di Garut atau disebarkan menggunakan medsos kita saja, bisa dulu ada di blog misalnya, ya bisa itu ditampilkan. Sekarang mudah ya. Udah ya. Jadi banyak jalan menuju Roma, Bu Yuyun ya. Silakan, yang penting menulis nulis ya. Bagaimana kita bisa mengirim ke media kalau tidak tulisannya gitu ya. Nah, makanya saya mah berupaya ya nerbitkan nyarira we Pak. Nulis nyarira, nerbitkan nyarira, wios ada aya nama musim gitu. Daripada ku batu terbitkan ku urang we gitu ya. Ya itu sekolah menerbitkannya bisa sekolah. Jadi ayeuna mah luar biasa ya. Ya SMP 2 misalnya menerbitkan buku, ya tulis saja penerbit SMP 2. Bebas ya. Bisa di ISBN kan, bisa diusulkan ke Perpustakaan Nasional, ISBN sebagai pengakuan karya ilmiah. Hanya harus hati-hati ya. Kita jangan terjebak ke masalah-masalah plagiat itu, karena kalau sudah plagiat fatal ya, harga diri. Apalagi tadi diwanti-wanti oleh Pak Kadis, kalau guru mencoba-coba untuk melakukan plagiat, ngengken istilahnya, dan mengklaim bahwa itu karya kita, itu akan didiskualifikasi katanya ya. Ya, itu haram katanya kalau di masyarakat akademik, kalau karya kita hasil plagiat. Itu mungkin Pak Bu Yuyun ya. Jawaban saya, mudah-mudahan tidak puas lah, nanti di darat kita diskusi lebih banyak lagi. Baik Pak, ini di chat ada yang bertanya, ini dari saudari atau saudari Tena Cliviana. Ini beliau katanya salah satu mahasiswa UT dari yang instruksinya oleh Bapak, menanyakan terkadang kita menulis di awal tuh merasa semangat gitu ya Pak, tetapi ketika di tengah-tengah kemudian semangatnya menurun. Mohon tips atau kiat agar minat menulis kita stabil dari awal sampai akhir, gitu Pak. Ini salah satu. Ya, di awal tinggi, di tengah lemah. Itu Pak ya. Ya, itu kan terkait dengan kebiasaan masing-masing Pak ya. Jadi kalau saya menulis itu biasanya di pagi hari. Ya, di pagi hari target lah satu ya subuh ya, setelah sholat subuh. Satu subuh itu 1 lembar atau tergantung kemampuan ya. Jadi yang penting idenya sudah selesai. Jadi idenya belum selesai sudah diberhenti, itu tidak boleh. Ya menurut saya, karena sulit untuk menyambungkan lagi kalau ditunda ya. Nah, untuk tipnya sebenarnya ya tergantung masing-masing, tidak ada tip khusus ya. Saya tidak tahu ini memang mahasiswa saya di UT Pak ya. Ya silakan, senangnya enaknya Ibu ini kapan menulisnya gitu kan. Kapan menulisnya? Apakah di malam hari, di subuh, atau di mana gitu ya? Atau perlu ada musik, atau perlu hening misalnya tidak ada musik gitu ya. Ya tergantung gitu ya. Nah, hanya saya sarankan jangan terlalu makan banyak waktu ya. Duk-duk we bisa
Jadi olab akhirnya begitu, tidak selesainya tadi. Nah, makanya diatur waktunya ya, seringan mungkin sehingga tidak merasa lelah gitu ya. Nah, akibat lelah itu akhirnya idenya tidak sampai. Makanya tahapan-tahapannya ketika kita ada gagasan, ada ide, tulis dulu tadi poin-poinnya gitu kan. Semacam peta konsep lah ya, poin-poinnya apa gitu kan. Nah, setelah itu baru setelah melihat waktunya sudah tenang, seperti apa enaknya, nah baru menulis gitu ya. Kalau saya dulu setiap ada ide itu begitu, jadi ada catatan dulu, belum ada HP dan sebagainya, bawa buku catatan, tulis gitu. Nah, pas waktunya sudah tenang, baru dikembangkan menjadi sebuah paragraf begitu. Dan waktunya harus terukur atau jangan terlalu diporsir maksud saya, sehingga idenya bisa sampai dengan baik. Jadi tips khusus tidak ada sebenarnya Pak. Bu siapa tadi yang nanya? Bu Tena, Bu siapa? Bu Tena. Masih ada ini yang angkat tangan, Ibu Heni Siti Kusmiati. Ya. Akan Ibu Heni. Mangga Bu Heni. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak atau 13 tahun tetapang sama Bapak. Saya itu guru. Enggak Bu. Aduh, Bapak. Bapak dari pemaparan materi yang tadi Bapak jelaskan, ini saya ada pertanyaan tentang mengidentifikasi bahan yang sesuai tema. Ini Pak, untuk mengidentifikasi ini minimal berapa poin Pak, supaya dirasa cukup untuk masalah yang akan diidentifikasi. Seperti itu Pak. Ya, jadi tadi langsung saja Pak. Ya Pak, Garnita. silakan langsung. Enggak. Ya, terima kasih Bu Heni. Tadi kan di awal ya, ketika kita ingin menulis PTK ya, kita menemukan masalah kan begitu ya, masalah. Jadi anggap saja misalnya Bu Heni itu mengajar dan anggap itu prasiklusnya prasiklus Pak, Bu ya. Nah, kemudian direfleksi kan begitu ya, dilihat dari capaian pembelajarannya, hasilnya seperti apa, nilainya seperti apa itu kan, kemudian diidentifikasi. Nah, diidentifikasi mengapa nilainya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi berapa, diidentifikasinya harus berapa ya, hasil identifikasinya berapa gitu kan tadi. Ya, sebenarnya tergantung pada ketajaman Ibu guru ketika melihat hasil refleksi itu, atau ketika melihat bagaimana respon siswa atau bagaimana proses yang terjadi di kelas yang dilakukan oleh siswa dan guru, itu kan. Tidak terbatas 1, 2, 3, ya tentu saja lebih dari 1. Nah, jadi identifikasi itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang terlihat, apa yang dirasakan, ya, dan erat kaitannya dengan hasil refleksi. Sebagai contoh misalnya, ya, dalam pembelajaran IPA misalnya IPA, hasil pembelajaran IPA di kelas 2 SD apa gitu ya, hasilnya masih 35 orang siswa yang belum sesuai dengan KKM dari jumlah siswa 40 orang. Berarti jelas masalah itu kan. Ya, hasil refleksinya seperti itu. Kemudian diidentifikasi apa penyebabnya. Nah, misalnya siswa kurang paham ya, membedakan dikotik dan monokotik. Siswa tidak memperhatikan ketika menjelaskan guru, misalnya. Atau siswa mengantuk misalnya, bisa seperti itu kan identifikasinya. Ya, sehingga tadi hasilnya hanya 75% masih belum KKM.
baru 25% yang sudah berhasil gitu kan. Nah, tadi ada 3 identifikasi kan. Nah, setelah diidentifikasi baru dianalisis penyebabnya apa. Siswa seperti itu memperhatikan, siswa tidak mampu menjelaskan perbedaan dikotil monokotil, siswa tidak mengantuk ya, siswa mengantuk. Nah, penyebabnya, halo Pak, ya penyebabnya misalnya guru tidak menggunakan media yang bervariasi. Jadi analisis itu Ibu Heni lebih mengarah ke penyebab. Kemudian misalnya guru tidak menggunakan media konkret, hanya gambar barijeng gambar gitu jelas misalkan di nabor, ya. Nah, setelah ditentukan analisisnya, ya, baru kita merumuskan rumusan masalah. Ya. Apakah gitu kan? Apakah media, apakah model bervariasi dan dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran IPA, misalnya seperti itulah kalimat pertanyaannya yang berupa rumusan masalahnya. Kemudian setelah itu rumuskan judulnya, misalnya meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan media bervariasi dan model media konkret. Misalnya. Nah, siapa yang melakukan semua itu ya guru ya. Guru. Jadi menurut saya tidak ada batasnya. Mau berapapun identifikasi tergantung situasinya seperti apa pada saat ibu melihat pembelajaran atau yang dirasakan oleh ibu. Ya. Pada saat itu. Ya silakan. Tapi di beberapa kasus teman-teman yang menulis PTK itu tidak lebih dari 3 ya, identifikasinya. Bahkan di UT itu rata-rata 2 ya identifikasi. Nah, jadi refleksi, identifikasi, analisis, rumusan masalah, merumuskan judul itu guru. Nah, yang perlu Ibu Bapak ketahui dan pahami ketika kita menyusun PTK, langkah pertama yang harus kita miliki adalah masalah itu. Jadi sanes judul. Jadi lamun naroskeun tos kenging judul tak eta telepat. Naroskeun nu raresmah tos kenging masalah. Jadi urang teh neangan masalah. Tapi masalahnya masalah pembelajaran, Pak. Itu bukan masalah yang lainnya ya. Masalah pembelajaran. Ketika hasil refleksi di prasiklus lah, anggap saja prasiklus gitu kan. Nah, tahap berikutnya kan tinggal dibuat RPP-nya. Namanya RPP perbaikan kalau di UT lah. Ya sama mungkin RPP perbaikan karena di prasiklus itu RPP-nya model ceramah misalnya. Di siklus pertama itu sudah model bervariasi kan. Biasa dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Nah, yang membedakannya biasanya di kegiatan inti biasanya. Yang membedakan antara RPP sebelumnya dengan RPP pada siklus pertama. Setelah disusun RPP, laksanakan yang diuraikan Pak Dadang tadi. Melakukan pembelajaran, direfleksi gitu kan. Hasilnya masih puas, masih belum puas, dilanjutkan ke siklus berikutnya dan sebagainya. Jadi Bu Heni ya dalam mengidentifikasi batasan ya. Tapi yang penting dalam identifikasi itu harus benar-benar nyambung dengan refleksi. Ya, dengan tadi pencapaian pembelajaran atau aktivitas siswa ya. Nah, ketajaman Bapak Ibu guru sangat dituntut ketika mengidentifikasi. Jadi nyambung. Jadi kalau dirunut dari masalah tadi identifikasi ya, analisis, kemudian solusi pemecahannya yang tadi metode bervariasi dan media konkret sampai rumusan masalah sampai ke judul itu runut, nyambung. Ya, nyambung terus. Ya. Nah, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu guru ketika menyusun melaksanakan siklus-siklus berikutnya. Nah, ketika di siklus ketiga sudah menunjukkan hasil yang maksimal sesuai dengan target, nah penelitian dihentikan.
baru kita membuat laporannya. Nah, laporan itulah biasanya yang jarang dilakukan oleh guru karena menyangkut keterampilan menulis. Ya, kalau keterampilan menulis kan kaitannya dengan bagaimana membuat komposisi kalimat, ya, bagaimana menyampaikan gagasan, ide yang tertib melalui tulisan kan. Jadi ada dua hal dalam PTK itu, yang pertama penelitiannya, yang kedua laporannya. Gitu. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru untuk selalu tetap semangat untuk menulis, ya, sedikit-sedikit menulis gitu ya, sehingga lama-lama dapat menjadi suatu tulisan yang dapat dikirimkan. Kalau untuk mengirimkannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, bisa ke media apa saja gitu ya. Bisa dibikin blog sendiri, media sosial, atau mungkin ya kalau tulisannya sekarang itu bisa ke media massa mungkin, atau kalau PTK bisa saja di submit ke jurnal. Sekarang sudah banyak jurnal-jurnal pendidikan yang dapat Bapak Ibu submit artikel-artikel hasil PTK-nya di sana, sehingga tapi memang tadi kata Pak Budi disampaikan, jangan putus asa, karena biasanya kalau masuk jurnal bolak-balik gitu ya, tidak langsung sekali kirim langsung dipublish gitu. David, begitu saya pikir Bapak Ibu, terima kasih Pak Budi Suhardiman sudah Sama-sama Pak. share pengalamannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kami dan Bapak Ibu sekalian.